Untuk mewujudkan potensi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan melalui berbagi pengetahuan, Teras Mitra sekelompok orang yang disatukan oleh dedikasi membangun keselamatan warga dan kelestarian lingkungan menggelar layanan strategis di berbagai wilayah Indonesia. Lewat aksinya, kini Teras Mitra menciptakan masyarakat yang berdaya dan lingkungan yang berkelanjutan di tanah air. Untuk mewujudkan potensi masyarakat sepenuhnya serta meningkatkan kualitas kehidupan melalui berbagai pengetahuan, Teras Mitra sekelompok orang yang disatukan oleh dedikasi membangun keselamatan warga dan kelestarian lingkungan menggelar layanan strategis di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya pada ajang pameran tenun NTB dan Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian kebudayaan lokal dan lingkungan di Indonesia. Dalam pameran tersebut, ada berbagai latar belakang dan jenis tenun yang digambarkan di setiap daerahnya. Lewat seni fotografi yang indah, Teras Mitra mengajak generasi muda untuk turut andil dan peduli dalam memvisualisasikan lewat seni fotografi. Tak hanya lewat pameran seni fotografi, komunitas Teras Mitra juga berfokus untuk membantu mensejahterakan masyarakat di daerah tertinggal untuk berdaya lewat program-program edukatif yang berkolaborasi dengan berbagai mitra di tanah air. Diharapkan lewat aksi ini dapat membangun masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Meinar Sabtowulan selaku Koordinator Resources and Mobilization dari Teras Mitra. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Meinar, apa kabar di sana? Assalamualaikum Mbak. Selamat siang Mas Andrew, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik di Teras Mitra, saya lagi di Teras Mitra Jakarta. Alhamdulillah, kita langsung saja berdiskusi Mbak Meinar. Tapi sebelumnya kami juga mengapresiasi nih apa yang Mbak Meinar dan teman-teman di sana yang melakukan untuk menggaungkan ya, agar kita bisa bersama-sama melestarikan budaya dan lingkungan kita. Oke, saya mulainya dari sana dulu Mbak Meinar. Apa atau siapa yang menginspirasi Mbak Meinar untuk tergerak melestarikan kebudayaan kita dan lingkungan kita? Dan isu apa sih Mbak sebetulnya yang sebetulnya Mbak Meinar dan teman-teman dapatkan sehingga tergerak nih untuk melestarikan budaya kita? Oke, ya. Sebenarnya kita ini Teras Mitra memang terdiri dari perkumpulan mitra-mitra yang kita membentuk untuk keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Nah, untuk mewujudkan potensi masyarakat, kita jadi mengumpulkan potensi masyarakat, terus kita menginspirasi dari masyarakat. Gimana caranya sih kita meningkatkan kualitas kehidupan? Jadi kita membuat platform berbagi pengolahan pengetahuan. Jadi kita banyak punya serangkaian keterampilan, pengalaman kolektif, terus demi untuk membangun kemandirian komunitas. Makanya kita juga terinspirasi juga kita ada banyak platform seperti di Timeshare. Kalau teman-teman bisa cek, kita juga ada platform digital via Instagram Live dan Zoom. Itu kita juga ada platform, ada juga program Living for Life yang memang kita sudah dari 2011 salah satu program unggulan juga kita membantu masyarakat untuk yang memang fokus ke penghidupan di kegiatan menenun, regenerasi menenun, dan juga kita juga bantu mereka untuk pembukaan akses pasar. Nah, untuk programnya yang sekarang lagi berjalan dan next kita juga lagi program unggulan kita dulu adalah Sekolah Kampung. Yang Sekolah Kampung ini memang kita dari 2021 terinspirasi banget dengan sekolah-sekolah kampung yang bersifat informal ya. Jadi kita ada 20 sekolah kampung yang memang tersebar di Indonesia, dan itu kita mempunyai program unggulan. Kita ada sekolah CEO Community Organizer yang memang nanti fokusnya akan memberikan pelatihan pada calon community organizer di masyarakat. Tuh, Mas Andrew. Oke, luar biasa sekali. Ada sekolah tenun juga yang dibuka agar anak-anak muda kita bisa mengenal kebudayaan kita yang sangat indah dan cantik, dan juga mereka juga bisa berwirausaha di sana ya. Tapi sebelum ke sekolah tersebut, kami juga ingin mendalami aksi lainnya, yaitu menggelar sebuah pameran seni fotografi yang
menggambarkan kain-kain tenun di daerah timur Indonesia ya, NTT dan daerah Sulawesi kalau tidak salah. Kenapa Mbak Menar memilih untuk membuat sebuah pameran seni fotografi? Pendekatannya kenapa memilih itu? Oke, itu sebulan yang lalu memang kami menggagas pameran tenun dari balik lensa orang muda. Ini kedua kalinya kalau di pameran di IFI di Jakarta Selatan. Jadi ini menampilkan hasil karya para fotografer muda. Jadi kami yang memang menggambarkan keindahan, terus kehidupan para penenun, terus serta tenun-tenun tradisional di dua lokasi. Ya benar tadi disebutkan di Nusa Tenggara Barat dan di Sulawesi Selatan. Nah, ini memang bertujuan kegiatan ini untuk mengupayakan pelestarian tenun. Jadi memang tantangan yang terjadi tenun-tenun itu hanya ada atau hanya dikuasai oleh orang-orang tua gitu yang sudah sepuh. Jadi kita mau mengupayakan lagi pelestarian tenun dan memamerkan hasil karya anak muda itu dengan media foto gitu. Nah, yang kedua kita juga melibatkan, ngajak juga semakin banyak masyarakat untuk bisa masuk ke gerakan Weaving for Life itu ya, tadi sebelum kita juga sudah sampaikan, jadi gerakan tenun untuk kehidupan. Jadi itu sih Mas, jadi itu pameran itu berlangsung sebenarnya 1 bulan, tapi pembukaannya itu berupa selama 3 hari. Kita juga diselenggarakan oleh dan berkolaborasi. Selain Teras Mitra juga berkolaborasi dengan Lau Indonesia dan juga Pana Foto Institute yang memang mensupport juga pelatihan untuk para fotografer muda itu, dan kita juga sangat didukung oleh GFSCP Indonesia atau Global Environment Facility Small Grant Program. Nah, seperti itu sih Mas, mungkin bisa tanya. Oke, jadi ada kerjasama juga dengan beberapa pihak. Kenapa Ya. wilayah yang dipilih dari sebegitu banyaknya wilayah yang ada di Indonesia dan kearifan lokal mereka juga sangat luar biasa indah dan cantik-cantik. Kenapa memilih NTB, Nusa Tenggara Barat dan juga Sulawesi Selatan? Apakah memang ada isu tertentu di daerah sana sehingga wilayah tersebut yang harus dieksplor dan harus diperkenalkan di pameran ini, Mbak Menar? Oke. Ada 2 wilayah sebenarnya di Lombok Timur dan juga di Sulawesi Selatan ya. Dan memang isu atau tantangan yang terjadi adalah soal regenerasi ya. Jadi kayak mungkin tadi juga saya sedikit juga menyampaikan ada regenerasi yang penenun itu hanya orang-orang tua yang tahu. Untuk regenerasi warna dan juga motif itu hanya penenun yang tua yang tahu gitu. Terutama mereka juga tantangannya di sana soal kemajuan teknologi ya. Jadi banyak kan orang-orang muda tuh hanya habis lepas sekolah hanya melihat HP segala macam. Nah, tapi ini kita mendorong juga di sana juga ada sekolah kampung juga tenun di Lombok, itu mereka aktif juga melakukan regenerasi penenun. Jadi mereka ngasih seperti pelajaran juga untuk anak-anak habis sekolah. Jadi nggak hanya lihat HP, tapi mereka akan mengkaryakan tenun-tenun juga. Jadi mereka juga ada pembelajaran tenun itu sesimpel, jadi nggak sulit. Jadi dari sisa-sisa benang ada namanya tenun rerempak. Nah itu produk upcycle juga. Jadi pakai motifnya tuh juga disesuaikan gitu. Jadi nggak benar-benar seperti orang tua, tapi benar-benar lebih warnanya juga lebih. Oke. Jadi kita lagi ada program di sana juga di Lombok. Nah, selain itu kalau yang di Sulawesi Selatan itu sebenarnya lebih ke kita support juga, mendukung juga selain anak-anak muda juga perempuan gitu. Jadi di sana tuh ada masyarakat adat Kajang yang memang percaya pada tenun itu harus hitam dan memang terbuat dari tenun alami gitu. Jadi memang kita juga dan masih belum banyak diangkat sih kalau dari kami ya. Jadi dan masih banyak anak-anak muda begitu kami tanya tahu nggak sih kalau di sini di Kajang atau di Sulawesi Selatan itu ada tenun tradisional. Jadi masih belum banyak mengenal. Jadi kita harus banyak itu juga sih secara aktif untuk bisa menggaungkan kalau ini memang ada tenun tradisional di 2 lokasi itu. Baik, jadi agar para penenun kita tidak terputus, ya memang harus ada regenerasi ya yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Dan tadi ada wadahnya, yaitu
sekolah tenun kampung ya. Ini sebetulnya konsepnya seperti apa sih Mbak Menar? Apakah semua warga umum bisa ikut sekolah ini atau hanya orang-orang tertentu saja yang boleh bergabung di dalamnya Mbak Menar? Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Menar Sabto Wulan selaku Koordinator Resources and Mobilization dari Teras Mitra. Mbak Menar melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya untuk bisa melestarikan para penenun kita dan para penenun kita tidak terhenti ya, tidak terputus hanya di orang tua kita saja. Ada kelas yang dibuat dari Mbak Menar di sana namanya kelas tenun kampung ya, agar para anak-anak muda kita juga tergerak untuk mau menenun. Ini konsep kelasnya seperti apa Mbak Menar? Apakah dibuka untuk warga umum atau orang-orang tertentu saja yang diharuskan duluan masuk, diprioritaskan agar penenun kita tidak terputus hanya di orang tua kita saja? Oke. Untuk sekolah tenun kampung ini kita baru ada di Kabupaten TTU di Timur Tengah Utara, itu ada di 5 wilayah. Cuma kita ada lebih dari 5, jadi kita lagi juga menjangkau beberapa kelompok-kelompok tenun juga di Kabupaten TTU, dan itu kegiatannya itu selain pengembangan tenun dan motif, juga kita juga mengajak anak-anak muda juga bisa tahu gimana sih caranya bisa mengembangkan, nggak cuma menjual tenun saja, tapi juga bisa mengolahnya atau membuatnya produk seperti produk-produk yang lain gitu loh. Dan juga di sekolah tenun kampung itu juga kita memberikan inovasi untuk bisa teman-teman itu juga menciptakan selain produk untuk basis produksi yang ramah lingkungan juga, dan juga ada pelatihan pewarnaan alami. Terus juga sebenarnya di sana ada itu untuk membuat menciptakan ruang aman. Jadi mereka itu anak-anak dan perempuan itu kita juga membuat sekolah kampung itu seperti ada bisa tempat cerita, jadi untuk anak-anak muda, untuk perempuan, untuk penyandang disabilitas, terus kelompok-kelompok minoritas, jadi bisa nggak cuma mereka berkegiatan, tapi juga bisa mengekspresikan juga di dalam itu, dan juga mereka juga mengembangkan juga banyak bakat mereka tanpa rasa takut, tanpa ada diskriminasi, karena ini merupakan memang di sana ya, emang khususnya di TTU dan di NTT ini memang tantangannya mereka banyak hal yang nggak bisa diceritakan ke luar gitu, tapi mereka itu bisa jadi kita menciptakan di sekolah tenun kampung buat ruangan yang aman gitu, untuk bisa mereka mendorong kreativitas selain bisa nenun, selain bisa apa, jadi kayak ruang tumbuhnya itu mereka bisa menciptain juga hal-hal yang positif gitu di sana. Baik, jadi ruang untuk berkreasi dan juga menjadi salah satu pemberdayaan ya bagi para ibu-ibu yang ada di sana ya. Ya, Dan benar. untuk anak-anak muda kita, ini kan pasti agak sulit untuk mengajak mereka mengenal sebuah kearifan lokal dan kebudayaan tradisional ya, seperti menenun. Karena anak-anak kita, anak-anak zaman now terutama, lebih suka sesuatu yang berbau dengan teknologi, IT, AI begitu ya. Ini gimana cara mengajak mereka agar mau masuk ke dalam sekolah ini, dalam kelas ini, Mbak Menar? Oke, medianya itu sih dalam bentuk fotografi juga bisa ya. Jadi dengan foto mereka mungkin semuanya sudah pegang gadget, mereka bisa mendokumentasikan motif-motif, bisa mendokumentasikan banyak juga kegiatan menenun di lokasi mereka. Makanya kami juga sempat juga melakukan pelatihan tenun untuk kehidupan, pelatihan foto. Jadi mereka bisa juga bantu juga menyebarkan di media sosial mereka juga. Terus juga mereka juga diajak latihan foto story juga, jadi bercerita nggak cuma foto, dan mereka membuat konten
itu pintu masuknya kami. Mungkin nggak cuma foto, mungkin video juga kami juga membuat pelatihan untuk anak-anak muda untuk bisa gimana sih cara menceritakan dalam bentuk foto, video gitu. Nah, itu pintu masuk kita. Dan selain itu juga anak-anak muda selain juga belajar menenun dan juga belajar juga mendokumentasikan, kita juga gimana sih cara menjualnya, apakah melalui e-commerce atau melalui apa. Jadi mereka bisa juga bagaimana sih cara memasarkan tenun dan mengeluarkan ide-ide kreatif. Jadi ada 3 itu sih. Jadi fondasinya yang satu juga ada pembelajaran, terus yang kedua juga bahasa produksi, terus yang ketiga gimana caranya mereka membuat ruang aman di sekolah tenun kampung ini biar lebih enak, lebih banyak belajar, lebih banyak cerita, mengekspresikan apa yang mereka inginkan di sana. Seperti itu sih, Mas. Baik, kita harapkan dengan adanya aksi yang dilakukan dari teman-teman komunitas Teras Mitra dan Mbak Menar di sana bisa mengajak anak-anak muda dari berbagai wilayah Indonesia untuk peduli melestarikan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Karena kebudayaan kita sangat kaya dan sangat begitu indah ya Mbak Menar ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Mbak Menar atas waktunya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Mbak Menar. Baik, terima kasih. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda melihat keindahan wisata alam Sikabung-Kabung di Sumatera Utara. Usai jeda di Halo Indonesia.